nggak kuliah, susah kuliah, terpaksa kita melihat peluang bahwa kita bisa mengembangkan tradisi ini untuk mempertahankan tradisi Toraja seperti begitu kan. Selain rumah tongkonan yang menjadi ikonik, budaya Toraja juga identik dengan kerbau. Di berbagai lokasi wisata di Tanah Toraja maupun Toraja Utara, pengunjung dengan mudah dapat menemukan beragam souvenir yang mengangkat simbol kerbau. Saat Tribun Timur berkunjung ke wisata kuburan Londa, nampak seorang pria bernama Jolan tengah asyik memahat kayu dengan penuh konsentrasi. Saya bikin miniatur pajangan, miniatur kerbau ini nantinya. Jadi nanti kan aslinya kan seperti itu nanti selesainya. Sudah sambil duduk begini kan daripada ngantuk begitu ya, sekalian lah. Sudah berapa lama menjalani seperti ini? Kalau ini setelah selesai saya di bangku sekolah, nggak kuliah, susah kuliah, terpaksa kita melihat peluang bahwa kita bisa mengembangkan tradisi ini untuk mempertahankan tradisi Toraja seperti begitu, karena kebetulan tempat kita kan tempat wisata, jadi setidaknya kita bagaimana cara untuk memperkenalkan daripada souvenir atau mungkin kerajinan Toraja itu lewat miniatur seperti begini. Tangan terampilnya menggenggam pahat, menciptakan karya seni miniatur kerbau dengan cermat. Setiap hari, Jolan melibatkan diri dalam karya ini sambil menunggu wisatawan yang tertarik membeli miniatur buatannya. Di tengah keramaian wisata kuburan Londa yang terletak di Lembang Sangbua, Kesu, Tadongkon, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara, ia dengan penuh semangat melanjutkan tradisi dan seni tangan ini. Dalam percakapan dengan Tribun Timur, Nolan menjelaskan bahwa pilihan untuk mengambil jalur ini adalah sebagai upaya untuk melestarikan tradisi Toraja. Namun, fokusnya lebih spesifik, yaitu dalam menciptakan miniatur kerbau yang menjadi simbol penting dalam budaya Toraja. Setelah selesai di bangku sekolah dan susah untuk kuliah, terpaksa saya melihat peluang bahwa saya bisa mengembangkan tradisi ini, apalagi kami tinggal dekat dengan lokasi wisata, sehingga dengan membuat miniatur ini kami bisa perkenalkan budaya Toraja lewat souvenir, ungkap Jolan dengan antusias. Miniatur ini dijual mulai dari harga Rp150.000 hingga Rp200.000 tergantung ukurannya. Tradisi ini bukan hanya menciptakan karya seni indah, tetapi juga meneruskan cerita dan makna di balik setiap miniatur kerbau. Dari miniatur kerbau hingga simbol upacara adat, Nolan dan karyanya menjadi bagian tak terpisahkan dari warisan budaya yang dihormati oleh banyak wisatawan yang berkunjung ke kawasan itu. Toraja itu ikonnya kan kadang-kadang kalau nggak rumah, ya kerbau. Maka saya bikin kerbau karena banyak teman itu atau banyak anggota-anggota juga itu yang bikin rumah itu ya, saya larinya ke kerbau. Ada beberapa teman juga itu khusus untuk tahu itu. Jadi kalau misalnya ada yang meninggal itu ya, atau nggak meninggal itu ya, bawa foto ke sana ya mereka kerja. Tapi secara stories itu ada apa lagi teknik sendirinya atau yang mana? Kalau yang tahu-tahu itu Pak? Memang begitu, karena memang di Toraja itu tidak semua orang Toraja itu harus dibikinin tahu-tahu itu. Tetapi mereka yang bisa untuk dibikinin itu nanti kalau misalnya mereka udah meninggal. Terus yang kedua, upacaranya harus persiapan upacara yang gede itu. Tapi upacara yang sempurna gitu. Tapi secara apa lagi? Secara kemiripan itu dengan karyanya yang dia bikin, kita usahakan karena sebenarnya tahu-tahu itu adalah fotonya. Kalau dulu kan mungkin foto ya, kalau sekarang kan sudah apa ya, yang gambaran 3G gitu, 3 dimensi. Berarti ini kita belajar sendiri nih? Enggak, otodidak nih? Rata-rata kan kita kan mungkin dari leluhur juga kan, mereka cuma itu kerjanya kerja seperti kerja rumah begitu, ngukir begitu. Maka kita ini melihat peluang bahwa bisa untuk membuat kerajinan seperti begini, karena tempat kita adalah tempat wisata, jadi mau tidak mau ya harus kerja. Ini dijual berapa nih kalau satu begini Pak? Kalau selesainya tuh saya startnya itu dari harga
150, 200-an ke atas. Kalau yang kecil-kecil kayak gini ya startnya itu biasanya itu 150 lah. 150 nih. Ada selesainya kok di sini. Iya, Di nanti. atas 150 sampai 200-an. Ada yang kadang-kadang order itu jadi kita itu bikinin baru kita kirim gitu. Untuk plakat apa cenderamata ya. Cenderamata gitu ya. Dan ada juga yang mereka ini itu artinya toko yang order itu karena mereka datang, mereka lihat bahwa kita langsung bikin sendiri gitu, jadi ya mereka order ke kita. Ada mie kapang 1000 lebih pernah kita bikin begini Pak. Kalau dihitung-hitung. Ya, nggak dihitung ya. Karena saya hanya melihat momen saja. Artinya kalau misalnya momennya itu lokal itu yang banyak itu, saya harus larinya ke pasaran orang lokal. Kalau misalnya waktunya untuk bule gitu, saya larinya ke patung tahu-tahu itu. Karena bule itu lebih nyarinya itu yang patung tahu-tahu itu ada di belakang gitu. Ada anunya itu Pak, bulan-bulannya apanya? Ada bulannya ya. Kalau season Toraja untuk bule itu dari Juni, Juli, Agustus. Kalau untuk yang lokal kayak gini, kayak seperti kita itu hari libur dan akhir tahun. Jadi kita melihat ini. Tapi walaupun juga bukan musimnya, kalau misalnya ada yang pesan seperti gitu karena pesan untuk persiapan gitu, atau kadang-kadang kalau misalnya stok saya itu kurang itu, maka saya itu harus tutupin, harus ditutupin seperti gitu. Artinya bahwa kalau misalnya persiapan untuk bulan Desember nanti, maka saya harus perbanyak ini. Nama Nuta Store ini apa Pak? Nggak ada. Nggak ada di. Ya. Tapi semenjak kecil kita di sini memang. Iya betul. Karena kita kan lahirnya di sini, kita masuk keluarga di sini, maka kita itu ya di sini terus. Tapi store ini yang kita bangun ini mulai dari tahun berapa? Berapa ya? Aku terakhir kemarin itu berapa ya? Tahun 9 saya selesai SMA itu 93. Terus sekitar tahun-tahun 99, sekitar 90-an lah. 90-an ya, nih. sekitar apa ya? Oh enggak, 93. Selesai sekitar 98, 99 lah kurang lebih. Jadi sekitar 10 tahun yang lalu lah aku geluti ini. Karena kemarin itu sebelum aku masuk di dunia ini, aku larinya sebagai guiding lokal gitu. Oh, untuk turis. Ya, untuk turis gitu. Tetapi aku melihat itu saking banyaknya teman, lebih baik ginilah karena persaingan atau mungkin nggak ini lagi. Aku larinya ke sini karena nggak banyak itu teman-teman itu yang bisa untuk mengembangkan tradisi seperti gini. Ya, ini butuh skill khusus Pak ya? Kalau buat saya itu enggak juga ya, tergantung sebenarnya kemauan. Jadi kemauan sebenarnya yang pertama itu. Tapi setiap hari memang bikin Pak? Setiap hari atau tergantung order? Enggak, tiap hari pasti saya bikin. Artinya tiap hari itu saya tuh harus kerja. Nggak boleh ada waktu yang tersisa. Jadi walaupun saya itu tutup di sini jam 5 di sini, kembali ke rumah itu sambil duduk gitu ya. Harus bikin kerja, lagi. harus kerja. Artinya waktu itu nggak ada yang terbuang. Apapun itu kayak seperti di rumah ya, kadang-kadang bisa lihat aja peluang kalau misalnya di rumah itu apa bikin gantungan kunci apa semua ya, kayak itu. Jadi Rutinitas nih, jadi rutinitas. ya. Nah sama seperti ini, karena sekarang kan waktunya kan istirahat, jadi istirahat saya harus ngambil ini lagi. Kalau ada tamu lagi ya stopin lagi, masuk lagi untuk jual lagi. Begitu ya. Tapi Pak, siapa nama Pak? Nama saya Jolan. Jolan. Ya, Jolan.